Halo teman-teman, bertemu kembali. Saat ini saya akan bercerita kenangan saya dengan Pak Iwan Irawan ya. Banyak orang bilang heran lah gitu. Kalau saya sangat akrab sekali dengan Pak Iwan Irawan. Padahal ya saya kenal beliau itu ya pada saat di Pongkor aja gitu. Nah habis kayak gitu, pernah pasca kerusuhan, nah saya sambil duduk merokok ngobrol. Habis itu kan akrabnya itu waktu itu ada orang yang salah sangka itu, yang kerusuhannya itu dikira Pak Iwan Irawan itu Pak Agung. Nah, cerita akhirnya ketawa-ketawa, akhirnya cerita orang yang apa yang bikin kerusuhan itu, woi lain Agung iya mah, tulisanana ngaranna Iwan Irawan. Nah dari situ cerita, saya juga pas denger kayak gitu ketawa lucu gitu kan. Nah habis kerusuhan itu saya dipanggil Pak Iwan Irawan ke ruangannya. Dipanggil ke ruangannya, tanya sama Pak Iwan, "Boy, kamu kerja udah berapa lama?" Ya kalau di Cilacap 11 tahun, terus di sini 4 tahun, ya 15 tahun, Pak. Dulu masuk peringkat berapa? Peringkat 7, Pak. Langsung pegawai? Enggak. Saya masuk 83, diangkat tahun 90, nah peringkat 7 tuh. Oh, berarti harian lama ya 7 tahun. Iya, Pak. Oke, tunggu sebentar ya, saya mau panggil Pak Sodikun dulu. Di telepon Pak Sodikun datang. Masuk ke ruangan, saya mau pergi kan nggak enak. Pak Iwan nahan. Kamu di sini aja. Pak Sodikun, kata Pak Iwan. Besok saya mau naik haji, berangkat ke haji. Iya. Pulang dari haji, harus sudah ada SK-nya si Boy. Naik ke peringkat 6 di meja saya. Ya? Oh iya, Pak. Pak Sodikun keluar. Saya ngobrol sebentar dengan Pak Iwan, terus saya keluar. Saya dipanggil sama Pak Sodikun. Kamu hubungannya dengan Pak Iwan apa? Oh enggak, Pak, saya kenal di sini aja sih, Pak. Saya juga heran kok nanya-nanya peringkat segala. Oh ya udah, nanti saya siapin dah, kata Pak Sodikun. Kalau Pak Iwan udah balik, pokoknya sudah di mejanya. Oh ya Pak, makasih Pak. Tapi bukan saya yang minta loh Pak, saya nggak pernah, saya orangnya nggak minta-minta sih. Oh iya iya iya. Habis kayak gitu, Pak Iwan balik dari haji, saya dipanggil ke ruangannya. Saya datang, nih SK kamu nih, naik peringkat 6 ya. Oh iya Pak, makasih ya Pak. Iya iya. Gawe sing bener sih ya, orang nyerahkan ke aing. Jadi udah memang bahasa Sunda terus dulunya. Pertama pas kenal pasca kerusuhan udah bahasa Sundaan. Nah cuman saya cerita di sini bahasa Indonesia supaya yang lain juga ngerti lah gitu ya. Nah habis kayak gitu, waktu itu Pak Iwan itu jadi GM, VP operasinya Pak Eko Warman. Waktu itu ada proyek Backpildam. Proyek Backpildam, ya mungkin ya nggak tahu lah, mungkin Pak Iwan ngelihat cara kerja saya atau bagaimana gitu. Saya disuruh bantu di Backpildam. Nah, saya benahi semua administrasinya, saya cek kok ada keterlambatan gitu ya. Di situ kan ada Bukaka perusahaannya, ada Minerina juga ada kalau nggak salah. Ya, semua orang kan tahu Bukaka itu punya siapa gitu kan, punya Yusuf Kala.
Nah habis kayak gitu, tolong diberesin ya boy. Iya pak, saya beresin semua. Nah kebetulan ada masalah dengan ini Rina kalau nggak salah. Ini pak ada kendala gini 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 ginian yang harus dikasih teguran itu si Minerinanya, kontraktornya gitu ya. Oke lah, nanti saya beresin aja. Ya udah, memang ada yang kurang beres waktu itu administrasinya, tapi nggak perlu saya ceritakan di sini. Intinya udah diambil alih Pak Iwan dengan Pak Eko. Ya saya bantu-bantu lagi di backfill dam. Waktu itu backfill dam, terus dikener dengan semen silo, gitu. Dicuruk. Nah beres waktu itu ada kendala pemasangan apa itu agitator dengan apa lagi itu lambat gitu kan dengan yang di semen silo tuh yang kerennya tuh. Nah habis kayak gitu ya beres lah semua gitu ya, cerita-cerita kayak gitu. Nah waktu itu dari situlah mulai akrab dong saya dengan Pak Iwan. Setiap cerita apa-apa, kalau pas lagi mungkin lagi sendiri di ruangan saya pasti dipanggil cerita-cerita pakai bahasa Sunda, saking udah akrab sih ya. Lagi cerita dia dulu aja di Bandung juga, jadi paham bahasa Sunda. Ngomongnya seperti bukan dengan siapa-siapa, dengan udah kayak kakak beradik aja, pakai goblok sia, pakai kayak gitu bahasa Sundanya. Sama dengan Pak Agung, Pak siapa kalau ngobrol tuh kan saya denger sia cerek sia kayak gitu kan. Itu karena kompaknya sebetulnya. Ya jadi hal-hal kayak gitulah yang saya sangat terkesan sekali, apalagi apa waktu terus beliau menikah, Pak Iwan menikah terus punya anak, kamu selamatan nyunatin anaknya kan, dibikin di Botani Square Bogor. Saya diundang, saya mau datang ya kikuk juga sih, udah pasti yang datang kom. Pak Iwan kenalannya kan wah udah gajah-gajah lah, kayak polisi juga ada Ibatiar, terus ketua KPK tuh kenal, dia akrab teman SMA-nya katanya. Tapi saya karena udah diundang datang aja lah. Nah begitu saya mau nyala mau pulang, datang mana boy, syukur dah, nuhun datang. Iya, habis saya nyala kayak gitu, dilihat saya udah mau keluar ke pintu keluar, dikejar sama Pak Iwan. Ada kemana mana, mau kemana kamu, makan dulu, nikmati dulu lah. Aduh saya bingung pak, ini teman bapak ini kan gajah-gajah semua. Sarwa jelema iya. Dari situ jadi akrab sekali. Hal-hal yang tidak terlupakan lah. Nah terus karena sakit saya akrabnya, saya juga manggil Pak Iwan kalau ditelepon apa gitu, nggak manggil bapak, nggak abah. Jadi udah dianggap kayak anaknya kan manggilnya abah juga ke bapaknya, ke Pak Iwannya. Saking akrabnya, nggak ngerti saya juga akrabnya, kok dia begitu mau akrab dengan saya gitu kan. Padahal nggak ada hubungan apa-apa, nggak ngerti lah, mungkin Pak Iwan sendiri yang tahu. Itulah kenangan saya dengan beliau. Dan ada satu lagi yang kenangannya, lagu. Saya akan nyanyikan lagu ini, lagu yang kalau siapapun yang dengar lagu ini, yang nyanyiin lagu ini lagu yang paling dibenci Pak Iwan. Lagu Sunda. Lagunya judulnya Sorban Palit. Oke, saya nyanyikan ya.
datang hadir sorban palit mata kita mirip akan haji gunaon balik ulah osok dengan nyeri kasepondok kasepanjang kasengaroyong kajalan najan sono najan heman selesai ngobrol di jalan kasepondok kasepanjang kasengaroyong kajalan sono pondok sono nganjang sono patepang di jalan. Itu lagu Sorban Palit. Inilah lagu yang paling dibenci Pak Iwan. Nggak tahu apa dari dulu, apa semenjak Pak Iwan jadi duda gitu ya, waktu sebelum nikah dengan Bu Santinya. Ya, ini lagu yang paling dibenci. Siapa yang dengar lagu ini udah langsung pergi, dia mengeloyor, nggak mau ngedeketin. Ya, masalahnya waktu pasca kerusuhan itu saya dengar lagu ini di radio, dengar lagu ini pas Pak Iwan kayak gitu ngeliatin saya terus. Nah supirnya Pak Iwan tuh Pak Aang. Nah gitu, boy ulah muter lagu eta, naon gitu. Itu lagu yang paling dibenci sama Pak Iwan. Apa iya? Iya. Ya mungkin punya kenangan tersendiri lah. Waktu nganjang mungkin kayak gitu. Makanya ini Pak Iwan kayak gitu, habis itu saya samperin Pak Iwan. Kenapa Bapak ngeliatin saya? Waktu saya habis dengerin lagu ini, Sorban Palit. Tuh cerek, mana mah laguna. Ulah nyanyikan lagu eta itu orang tersebal orang lagu eta mah. Ulah deidenya, lah. Habis di situ saya nggak pernah nyanyi lagi lagu ini nih. Muter-muter juga nggak pernah. Nah ini untuk kenangan saya nyanyikan aja ini. Mudah-mudahan di alam sana Pak Iwan ketawa dengar lagu ini ya. Oke lah teman-teman, itulah kenangan saya dengan Pak Iwan. Nggak ngerti saya juga dia kenapa saya bisa akrab dengan beliau gitu. Dengan Abah Iwan Irawan. Waktu beliau jadi itu juga presiden direktur NHM atau apa tuh. Ya itu sampai Bupati Bogor waktu itu Pak Ahmad Yasin bilang di Indonesia itu ada presiden itu dua. Yang satu presiden Indonesia, satu lagi presiden direktur NHM. Kalau Pak Iwan yang cerita saya nggak ngerti, nggak tahu, sambil ketawa-ketawa. Nah itulah kenangan saya. Makanya juga saya ya memang karena sakit-sakitan ya. Saya dengar kabar dulu waktu masih kerja dia sampai dirawat di Singapura, dioperasi atau apa begitu. Ya itulah mungkin umur manusia, nggak ada yang tahu ya. Semoga beliau ya diterima di sisinya, bergabung di sisi Tuhan Yang Maha Esa dengan Pak Winardi, dengan Pak Dohar, Pak Sinambela, Pak siapa lagi yang telah mendahului kita lah, semua lah itu. Ya itulah teman-teman kenangan saya dengan Pak Iwan Irawan. Ya semoga kita semua diberikan kesehatan, umur panjang, tapi jangan terlalu panjang ya, kasihan anak cucu nanti yang ngurus, repot juga ngurus yang
orang-orang udah tua. Oke lah, sampai ketemu lagi. Semoga acara ini menghibur lah. Kalau ada teman-teman, bapak ibu yang punya cerita, ya dibuatlah videonya, taruh di YouTube yang untuk kenang-kenangan untuk semua, untuk yang muda-muda siapa tahu nonton kayak gini kan, ada kenang-kenangan tersendiri lah kayak gitu. Siapa tahu nanti anak-anaknya seperti anak Pak Dohar, anak Pak Winardi, anak Pak Sinambela, anak Pak Iwan, atau siapa yang udah mendahului kita, itu semua bisa nonton dan punya kenangan baik lah, bahwa hubungan sesama kita di Antam itu baik semua gitu ya. Oke teman-teman, sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Selamat malam.